Memanasnya suhu geopolitik global, mulai dari ketegangan AS dengan Iran hingga isu Greenland, memunculkan kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Annie Jacobsen, seorang jurnalis investigatif sekaligus pakar perang nuklir, memperingatkan jika perang benar-benar terjadi, dampaknya akan berlangsung cepat dan mematikan. Ia memperhitungkan jika tombol peluncuran serangan nuklir ditekan, maka sekitar 5 miliar orang berpotensi tewas hanya dalam waktu kurang dari 60 menit. Dalam sebuah dialog di podcast The Diary of CEO, Jacobsen memaparkan gambaran kehancuran global itu. Ia menjelaskan, rudal balistik antar benua hanya membutuhkan waktu sekitar 26 menit 40 detik untuk mencapai pantai timur AS jika diluncurkan dari Rusia. Menurutnya, umat manusia hanya punya waktu kurang dari 90 menit sebelum dunia berubah total akibat ledakan nuklir. Sejak peluncuran nuklir terdeteksi, maka keputusan krusial hanya berlangsung dalam hitungan menit. Presiden AS misalnya hanya memiliki waktu 6 menit untuk menentukan serangan balasan melalui dokumen rahasia yang dikenal sebagai buku hitam. Jacobsen mengatakan, kehancuran tidak hanya berhenti pada ledakan nuklir, tapi bisa berlanjut dengan dampak lain yang lebih mematikan, seperti tertutup sinar matahari akibat debu dan asap dari ledakan nuklir serta penurunan suhu ekstrim. Akibatnya, banyak wilayah akan tertutup salju selama bertahun-tahun dan pertanian terancam gagal total. Dengan kondisi tersebut, peluang bertahan hidup sangatlah tipis. Bahkan manusia diperkirakan harus hidup di bawah tanah dengan sumber daya yang terbatas. Jacobsen menyebut dari seluruh daratan di bumi, hanya ada 2 negara yang warganya memiliki peluang realistis untuk tetap bertahan hidup, yakni Selandia Baru dan Australia, karena dinilai masih mampu menjaga keberlangsungan sektor pertanian. Selain 2 negara itu, The Economic Times juga memetakan negara yang relatif aman dari Perang Dunia Ketiga, yakni sebagai berikut. Negara ini memiliki tradisi netralitas abadi yang diakui secara internasional sejak tahun 1815. Keunggulannya terletak pada perlindungan alami pegunungan Alpen, posisi geografis yang terkurung daratan, serta kesiapan infrastruktur berupa ribuan bunker nuklir bagi penduduknya. Terletak terpencil di Pasifik Selatan, negara ini jauh dari titik api konflik global. Selain berada di papan atas Indeks Perdamaian Global, Selandia Baru memiliki topografi pegunungan yang menyediakan perlindungan alami serta ketahanan pangan yang sangat mandiri. Isolasi geografisnya di Atlantik Utara membuat Islandia minim kepentingan strategis bagi negara-negara yang bertikai. Dikenal sebagai salah satu negara paling aman di dunia, pulau ini relatif terlindung dari jangkauan perang konvensional. Melalui prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang konsisten sejak era Soekarno, Indonesia menjaga jarak dari aliansi militer global. Sebagai negara kepulauan yang independen, Indonesia lebih menekankan peran perdamaian, menjadikan posisinya yang relatif netral di tengah ketegangan internasional. Terlindung oleh tembok raksasa pegunungan Himalaya, Bhutan fokus pada perdamaian melalui filosofi Gross National Happiness. Negara ini memiliki interaksi terbatas dengan kekuatan global dan telah menyatakan netralitasnya sejak bergabung dengan PBB pada 1971. Irlandia memegang teguh kebijakan netralitas militer dan memilih untuk tidak bergabung dengan NATO. Sikap diplomasi ini meminimalkan risiko Irlandia menjadi target serangan dalam konflik berskala internasional. Berlokasi jauh di jantung Samudra Pasifik, Fiji berada di luar jalur utama konflik geopolitik. Dengan sumber daya laut dan mineral yang melimpah serta peringkat tinggi dalam Indeks Perdamaian Global, negara ini memiliki ketahanan hidup jangka panjang yang baik.
Kombinasi antara isolasi geografis, kepadatan penduduk yang rendah, dan kelimpahan sumber daya alam menjadikan Australia target yang kurang menarik bagi musuh. Faktor-faktor ini juga dianggap sangat mendukung pemulihan pasca perang. Meskipun merupakan anggota NATO, Norwegia memiliki keuntungan berupa medan yang sangat terjal dan populasi yang kecil. Lokasinya di wilayah Arktik secara strategis dapat mengurangi dampak langsung dari konflik besar di Eropa. Terletak di ujung barat Amerika Selatan, Chili terlindungi secara alami oleh pegunungan Andes dan Samudra Pasifik. Keanekaragaman sumber daya alam serta infrastrukturnya yang maju memberikan peluang bertahan hidup yang tinggi dalam kondisi global yang ekstrim.